Ketua Umum Pusat Persaudaraan Setia Hati Trate, Dr. Insinyur Haji Muhammad Taufik SH.MSc, menghadiri acara silaturahmi Trah Setia Hati ke-8 yang bertempat di Sena Hall, Proya, Kabupaten Cilacap, tanggal 22 sampai 23 Juni tahun 2024. Acara ini dihadiri perwakilan 9 perguruan aliran Setia Hati, yaitu PSHT, PSH, PRSH, PSHP, Sanggarda 5 Surabaya, Pencak Organisasi, PSHW Tunas Muda, Paguyuban Harjo Utaman, dan Perisai Hati. Selain itu, turut hadir perwakilan dari Pencak Silat Cikalong dan Bayu Suci. Dalam sambutannya, Mas Taufik memberikan apresiasi dan harapan agar acara yang sudah menjadi acara tahunan ini bisa menjadi ajang silaturahmi sesama kadang Trah Setia Hati, sehingga tercipta kerukunan, saling menghormati, saling meminimalisir gesekan-gesekan negatif di lingkungan masyarakat. Mas Taufik juga mengharapkan untuk penyelenggaraan acara Trah berikutnya bisa menggali ilmu-ilmu setia hati yang mungkin sempat hilang dan mengembangkan ilmu setia hati lebih baik lagi. Pertemuan semacam ini sebetulnya merupakan pelaksanaan dari amanah Mukadimah Persaudaraan Setia Hati Trate, yaitu kita mengembangkan organisasi persaudaraan ini sebagai ikatan antar warga dan sebagai pemancar cita, pembawa dan pemancar cita dari ajaran Setia Hati. Oleh karena itu, melalui forum silaturahmi ini kita pengen murid-muridnya dan turunannya ajaran Setia Hati dari Eyang Suro, dari guru kita masing-masing, Eyang Harjo Utomo dan sebagainya itu bisa kita wujudkan diantaranya melalui silaturahmi semacam ini. Jadi sebagaimana yang sering Mas Sakti sampaikan kepada kami, bahwa kita ini perlu nguri-nguri pasduluran dari seluruh Trah Setia Hati sebagaimana amanah Mukadimah. Dan yang kedua, melalui silaturahmi ini kita harus bisa melestarikan sekaligus mengembangkan ajaran Setia Hati, baik itu dari gerak fisiknya, gerak batinnya, gerak nalarnya, yang harus kita jaga bersama. Mas Taufik melihat kegiatan silaturahmi ini positif sekali. Apalagi panitia menghadirkan pemateri tamu Buya Zuari Abdullah, guru pencak silat dari Solok, Sumatera Barat, di mana seperti kita ketahui, Eyang Suro lama tinggal dan belajar beberapa aliran silat Minang dan memasukkannya dalam jurus Setia Hati. Dengan hadirnya guru silat dari Minang, diharapkan bisa lebih menggali kembali inti ilmu ajaran Setia Hati yang bersumber dan diadaptasi dari beberapa aliran silat Minang. Dalam penyampaian materi yang diberikan Buya Zuari, beliau memaparkan konsep dan kurikulum pencak silat Minang yang sebenarnya sudah ada di dalam materi dan ajaran Setia Hati yang diciptakan Eyang Suro. Ditemui setelah memberikan materi, Buya juga menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan sebuah ikhtiar di mana Trah Setia Hati menggali kembali ajaran Setia Hati yang mungkin sempat terlupa. Ya, sebenarnya kita mencoba menjemput kembali kalau seandainya ada yang tertinggal dari di mana perjalanan Eyang Suro juga pernah singgah di Sumatera Barat atau di Minangkabau mempelajari silat yang cukup lama. Dari catatan-catatan yang ada, beliau kurang lebih 10 tahun di Sumatera Barat di Minangkabau. Jadi lebih dominan ajaran yang beliau kembangkan ini adalah bersumber dari Minangkabau. Jadi kita mencoba melihat kembali, menelusuri kembali, bahkan merajuk kembali, mengingat kalau seandainya generasi hari ini banyak atau ada yang terlupakan tentang ajaran-ajaran murni dari beliau tentang kesetiaan hati itu sendiri. Dan kita berharap dengan menjemput kembali konsep dari Setia Hati
kalau dalam bahasa Minang dikenal dengan istilah menjapui nanta tinggal membuahkan nanta serak. Mudah-mudahan bisa memperkuat jati diri dari setiap pewaris setia hati menjadi pendekar yang sejati. Acara silaturahmi yang dihadiri 80-an peserta dari berbagai Trust Setia Hati ini pada hari pertama sesi sore diisi materi Puncak Style Harjo Utama dengan pemateri Mas Abbas dan Mas Joko Sumaryono. Dilanjutkan sesi malam Buya Zuhari Abdullah dengan materi Datuk Rajo Batuah dan Silek Minangkabau. Sesi malam ditutup dengan materi Kebatinan Setia Hati oleh Mas Didik dari Sanggar Delima Surabaya. Pada hari kedua, sesi pagi materi Style Jurus Lama Harjo Utomo oleh Mas Saiful Imtikan. Rangkaian acara ditutup materi Pencak Style Suro Diwiryan oleh Mas Budi Sudarno. Silaturahmi Trust Setia Hati ke-8 ini, sebagaimana temanya Cilacap Yo Ngangeni Yo Ngedani, berhasil menghadirkan suasana kerukunan, kangen-kangenan, dan rasa paseduluran yang erat walau berbeda organisasi. Seperti halnya apa yang dirasakan Mas Sabto, salah satu peserta perwakilan dari organisasi PSHP. Saya sebagai salah satu peserta di silaturahmi Trust Setia Hati yang ke-8 ini luar biasa. Ke-8 ini mengandung banyak arti, ternyata benar. Cilacap itu sesuai dengan temanya. Cilacap, Yo Ngangeni, Yo Ngedani. Kita terbukti bahwa dengan adanya silaturahmi ini, semuanya berbahagia, kangen-kangenan, dan semuanya bisa saling berpelukan. Inilah setia hati. Benar-benar ruh persaudaraan ini hadir di bumi Wijaya Kusuma ini. Ke depan, kita berharap bahwa silaturahmi ini akan lebih meriah lagi, lebih hangat lagi, seperti yang terjadi di bumi Wijaya Kusuma ini. Mendoane anget, tumpenge akeh, juga ingat slogannya, Cilacap ngangeni, Cilacap ngedani. Luar biasa. Acara Trust Setia Hati tingkat nasional ini diorganisir panitia dari lintas organisasi setia hati yang ada di Cilacap, di bawah koordinasi Mas Aryo Subroto selaku Ketua Panitia Pelaksana. Generasi muda Trust Setia Hati lintas organisasi ini saling bekerja sama demi suksesnya acara dan mencerminkan keindahan rasa paseduluran, walau memiliki wadah yang berbeda. Silaturahmi kali ini cukup istimewa dan menantang, karena panitia menyediakan meja kecil berukuran 2x2 meter yang digunakan untuk solo spell dan sambung persaudaraan. Meja ini adalah khas sejak dari Mbak Hasan Jiwadi Suwarno. Dulu itu Mbak Hasan ini ukuran mejanya 1 meter tingginya, lebarnya panjang lebar 2 meter. Tapi karena yang pilihan berbahaya, maka kita desain menjadi tingginya 45 cm, kemudian luasnya 2x2 meter. Mungkin hanya ada satu di Indonesia, yaitu di Padepokan Padang. Nah, ini kemarin baru viral mengunggah di atas meja solo spell dalam waktu 1 hari juga hampir 250.000 view. Sebelum berpamitan, Mas Taufik beserta rombongan yang terdiri dari Mas Agus Subagio selaku pengurus pusat Biro Umum dan Mas Agus Susilo selaku pengurus pusat Departemen Pembinaan Organisasi menyempatkan berkunjung silaturahmi ke kediaman Mas Aryo Subroto, Ketua Panitia. Dalam kesempatan ini, Mas Agus Susilo berharap acara pertemuan ini ada output untuk pengembangan organisasi lintas Trust Setia Hati. Kan masih ada orang yang apatis dengan pertemuan-pertemuan kita seperti itu. Tujuan kita ya membangun kesadaran. Ya kesadarannya ya tentu
kita setiap pertemuan ini mestinya ada produknya. Iya, iya, iya. Produk itu bisa apa saja bentuknya ya. Pertemuan ini ada kesepakatan, ada semacam menelurkan formula lah untuk bahwa ini kegiatan positif. Kenapa harus tadi saya menganalogikan dengan Mas Taufik tadi, kayak saya pernah diundang beberapa kali bahkan bukan pernah, misalnya ke gereja, ya ke beberapa ini karena saya aktif di FKUB, organisasi beragama. Kan tidak berarti saya ini terus kemudian meleburkan iman saya dengan Ya. kan tetap keyakinan di sini. Ya. Kalau ini kan satu trah, sumber ajarannya sama. Ya. Kok iso gak ketemu gitu? Kalau ketemu kok kayak anti ya. Nah ini kan PR kita ke depannya. Dan itu masih sebagian besar kita untuk pemahaman itu. Kita harus bisa tantangan kita. Ini kan tantangan kita. Kita harus berdakwah, mengajak, Ya. merangkul itu untuk ternyata ketemu dulur itu bahagia, senang. Lihat dulu itu kan saya lihat tidak ada yang merasa terpaksa loh. Semua lebur, cair, luruh kan gitu di situ. Dan semuanya bahagia. Iya.